Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Hari ini Ibu akan memimpin kita di dalam devosi pagi. Ibu harap anak-anak sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah buat anugerah-Mu yang senantiasa menuntun menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberikan kami hikmat, pengetahuan sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami. Dengar dan sambut kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan untuk kita di pagi ini terpilih dari kitab Yosua pasal 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-9, ayat 19 sampai ayat 24, dan pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, ada beberapa ayat yang harus kita bacakan. Ibu harap anak-anak bisa membacakannya di rumah masing-masing. Dan di sini saya mengambil 4 ayat, yaitu dari pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya. Ayat ke-21, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu menyeringkan air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan yang dapat kita baca di pagi ini. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasannya. Yang pertama itu, siapakah Yosua itu? Dan yang kedua, tentang sungai Yordan. Yang ketiga itu tentang tujuan ke-12 batu peringatan itu. Nah, di sini anak-anak, kita tahu bahwa Yosua ini adalah orang yang dipilih Allah untuk meneruskan tugas setelah Musa mati. Jadi Yosua ini adalah orang pilihan Allah. Atas perintah Allah, Yosua memimpin bangsa Israel untuk pergi dan menduduki tanah Kanaan. Ya. Nah, yang berikut, ketika tiba saatnya bangsa itu hendak menyeberangi sungai Yordan. Ya, jadi kalau kita mau lihat, sungai Yordan ini memiliki panjang lebih dari 223 mil atau 360 km. Para imam pengangkat tabut perjanjian ini, mereka harus mengangkat tabut ini mendahului dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, segera setelah para imam masuk ke dalam air, maksudnya masuk ke dalam sungai Yordan ini, apa yang terjadi di sana? Di sana suatu peristiwa besar terjadi, ya anak-anak, sehingga sungai Yordan ini bisa terbelah dan bangsa Israel ini berjalan di atas tanah yang kering dan tidak ada air apapun. Ya, jadi di sini setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan, Allah meminta Yosua untuk memilih 12 orang dari setiap suku Israel untuk mengambil batu di mana para imam tadi menjejaknya. Jadi mengambil batu tujuannya adalah untuk menjadi tanda pengingat.
Jadi tujuan dari mereka mengambil ini 12 batu ini dari setiap suku, dari 12 suku ini, tujuannya adalah supaya menjadi pengingat bagi generasi selanjutnya bahwa nenek moyang mereka itu pernah berjalan melewati sungai Yordan ini, dan mereka masuk ke tanah perjanjian atas perkenanan Allah, ya, yang melakukan perbuatan besar sehingga membelah sungai Yordan bagi mereka. Nah, itu kita bisa baca di dalam bacaan kita yang tadi Ibu ambil itu. Jadi mengatakan bahwa apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, seperti Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu menyeberang. Ya, jadi kalau kita mau lihat di sini, jika bukan karena pertolongan Tuhan, suatu hal itu tidak mustahil. Misalnya bangsa Israel ini tidak mungkin mereka bisa menyeberangi ini sungai Yordan yang alirannya begitu deras. Ya, pasti saja mereka akan terbawa arus sungai. Tetapi peristiwa besar ini menjadi bukti nyata bahwa Allah yang hidup itu, Allah itu penuh dengan kuasa. Ya, Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia, ya. Jadi kita lihat juga ketaatan mereka atau ketaatan bangsa Israel ini yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi karena bangsa Israel ini mau taat dan menuruti setiap perintah Allah, dan bahkan iman mereka pun semakin kuat setelah mereka mengalami peristiwa itu, ya. Nah, dan batu itu kemudian mereka didirikan Yosua di Gilgal, ya, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu juga menjadi peringatan atas mujizat yang pernah terjadi. Jadi ke-12 batu ini mengingatkan kita pula tentang pertumbuhan iman. Nah, anak-anak, seringkali kita hanya melakukan perintah Allah itu hanya sebagai rutinitas belaka kita, tetapi iman rohani kita tidak bertumbuh. Nah, mari dengan kita belajar dari kisah ini, perjalanan bangsa Israel ini, mari kita mau belajar untuk tetap taat, ya, dan tetap beriman, karena Tuhanlah yang akan berdaulat atas setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan, dan ada dua hal yang dapat kita pelajari di sini, yaitu bangsa Israel mau taat dan menuruti setiap perintah Allah. Bahkan iman mereka semakin kuat setelah mengalami peristiwa yang dahsyat. Hal yang kedua, jika saat ini kita masih sehat ataupun dalam kejayaan atau apapun itu, semuanya bukan karena kekuatan kita, melainkan Allah perkasalah yang mampu menopang kita dari hari ke hari. Nah, kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari anak-anak ambil sikap doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menuntun menyertai kami dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah yang akan menjangkau kami sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Kiranya kami mau lebih taat kepada Tuhan, kami mau lebih menggantungkan diri kami kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kegiatan belajar mengajar kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan sertai dan lindungi kami, Tuhan yang akan menopang kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan hari ini, biarlah semuanya jadi seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Oke, terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di devosi berikutnya.